Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa kembali melanjutkan kajian kita, kajian akidah dan tazkiyatun nufus. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa ilmu agama itu porosnya ada pada 4 cabang. Apa saja? Yaitu akidah atau keimanan atau i'tiqad. Kemudian yang kedua apa? Fikih, tata cara pelaksanaan ibadah, tata cara pelaksanaan muamalah jual beli, tata cara pelaksanaan nikah, talak, diat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Qur'an. Baik itu tafsirnya, baik tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan seterusnya. Dan yang keempat yaitu adalah ilmu hadis. Baik ilmu hadis, isi matan hadisnya, ataupun mempelajari tentang periwayat atau perawi hadisnya, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu hadis. Maka 4 cabang keilmuan ini adalah poros dari agama kita. Kalau kita belajar agama, kita belajar permasalahan ilmu agama, maka pastikan tidak keluar dari 4 hal ini. Kalau sudah keluar, maka sejatinya itu hanya tambahan saja, atau bahkan hanya perkara yang tidak ada manfaatnya. Contohnya kita sebagai pemula belajar bahasa Arab, kemudian kita daki ini kenapa? Napa daki? Bahasa Jawa napa bahasa Indonesia? Bahasa Arab niku, Pak. Daki niku bahasa Arab. Dalam artinya. Daki artinya napa? Jeru kan? Berdalam-dalam. Kita yang masih pemula belajar bahasa Arab misalkan, kita daki atau mendalami terlalu dalam masalah balaghah misalnya, maka ini hanya sesuatu yang sifatnya tersier, tidak primer. Begitu pula ketika kita belajar fikih misalkan, maka kita belajar fikih yang sifatnya kita butuhkan untuk keseharian kita, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan bersuci. Ini yang paling penting. Setelah kita bisa mempraktekkan, mengamalkan, bisa memahami, maka beralih kepada yang setelahnya, berkaitan dengan puasa, dengan zakat, kemudian berkaitan dengan haji, berkaitan dengan kurban,
Mana yang kita dahulukan? Haji dulu atau kurban dulu? Atau sholat dulu? Atau wudhu dulu? Yang didahulukan adalah sholat. Kenapa sebelum sholat ada wudhu, ada pembahasan tentang buang hajat? Karena itu semua menjadi pembuka daripada sholat. Syarat sholat itu kan harus suci. Maka orang yang sebelum sholat, orang yang akan sholat diajari tata cara bersuci. Maka pembahasannya didahulukan. Ini penting. Yang penting didahulukan. Yang kiranya belum bisa kita amalkan, maka pembahasannya diakhirkan. Contohnya puasa. Apakah setiap kita berpuasa di bulan Ramadan? Puasa Ramadan, Pak. Kadang puasa, kadang tidak. Atau puasa terus? Puasa terus karena laki-laki. Tapi ada kalanya laki-laki tidak berpuasa. Kapan? Ketika mudik, misalkan safar. Sudah safar, nyetir sendiri, bawa keluarganya, bawa barang banyak. Masa masih suruh puasa? Ada keringanan dalam syariat Islam. Boleh tidak berpuasa. Tidak masalah. Dan justru orang yang memaksakan puasa itu kurang baik. Karena keringanan atau rukhsah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memang memerlukannya. Kemudian pembahasan berikutnya zakat. Apakah setiap orang itu wajib zakat? Wajib setahun sekali. Bagi yang wajib, ya, yang tidak wajib ya tidak perlu memaksakan. Kalau memang dia mustahik, orang yang berhak menerima, ya sudah, gak usah mengeluarkan zakat. Demikian pula zakat mal, zakat harta, zakat perdagangan. Makanya pembahasannya diakhirkan. Kemudian berikutnya haji. Haji tidak semua orang bisa berangkat haji. Ada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berangkat haji. Maka pembahasannya diakhirkan juga. Setelah itu ada jihad, diakhirkan juga. Setelah itu ada ini, itu, dan seterusnya. Yang paling utama dikedepankan. Termasuk dalam pembahasan akidah. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Kenapa selama ini yang kita bahas itu berkutat pada la ilaha illallah? Karena pentingnya pembahasan itu. Karena pentingnya pembahasan la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Makna dari la ilaha illallah. Makna kalimatut tauhid la ilaha illallah yaitu adalah la ma'buda yastahiqul ibadata bihaqqin. Maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk ditujukan kepadanya ibadah dengan sebenarnya. Wa yajibu an yu'ta fi bayani ma'naha bihadzal qaid wa huwa kalimatu bihaq. Dan ketika kita memaknai kalimat la ilaha illallah harus ada embel-embel bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Bihaqqin artinya dengan benar. Kenapa demikian? Li'annal ma'budat min dunillahi katsira. Karena Tuhan yang diibadahi, yang diagungkan, yang disembah selain Allah itu ada banyak. Dan ini sering kita sampaikan. Tuhan itu selain Allah ada atau tidak? Ada, banyak. Dipertuhankan oleh para penyembahnya. Jumlahnya banyak. Lakinnaha ma'budatun batilah ka'ibadati ahlil kubur. Akan tetapi semua benda-benda, makhluk-makhluk yang dituhankan selain Allah tersebut adalah Tuhan yang batil, yang tidak memiliki hak untuk dipertuhankan. Contohnya, seperti orang yang beribadah kepada kuburan. Loh, memang ada Pak, Bu, orang yang beribadah kepada kuburan. Ada atau tidak? Ada. Bahkan mungkin banyak.
Hampir di setiap tempat ada. Datang ke kuburan, judulnya apa? Judulnya ziarah. Judulnya ziarah. Padahal di sana beribadah kepada kuburannya. Kenapa kita katakan beribadah kepada kuburannya? Karena terkadang peserta ziarah itu tidak kenal siapa yang dikuburkan. Jenengan nate nderek napa mboten? Ziarah Wali Songo misalkan. Nate dereng nate alhamdulillah. Terkadang pesertanya itu nggak kenal iki sakjane kuburane sapa. Nggak tahu mereka. Kenapa kita harus misalkan berdoa di sini? Mereka nggak tahu ini makamnya siapa. Akhirnya sudahlah, yang penting kuburan, aku berdoa. Beribadahnya kepada siapa? Kepada kuburan. Ada pula yang beribadahnya kepada penghuni kuburannya. Kemungkinan orangnya tahu, oh ini yang dikuburkan adalah misalkan sinten fulan, kiai A, wali B, dan seterusnya tahu. Maka dia minta kepada penghuninya. Ini juga peribadahan yang tidak dibenarkan. Peribadahan yang batil. Contohnya lagi wal asjar, beribadah kepada pohon. Ada atau tidak, Pak? Ada. Di mana? Di Jogja masih banyak. Subhanallah Bapak Ibu, dengan modernnya kita sekarang masih ada orang yang menghambakan dirinya kepada pohon. Pohon tuakah itu atau pohon keramat? Ya. Bahkan ketika mau motong pohon takut. Coba Pak, lihat negara-negara maju. Mereka kalau nanam pohon hutan, diambil kayunya, sampai berapa orang yang membentangkan tangannya untuk bisa memeluk pohon tersebut. Diameternya sangat besar. Ketika musim panen tiba, ditebang ya ditebang. Apakah pakai ritual-ritual? Tidak. Itu sebabnya kenapa kayu di negeri kita itu yang bagus harganya mahal. Yang bisa kita beli kualitasnya jelek. Karena kayunya kecil-kecil. Karena mau gede sedikit takut. Ya kan? Kayu sengon paling segini. Gak ada sekarang sengon segini. Paling segini sudah dipotong. Nanti gede sedikit, keramat sudah gak berani potong. Ada penjaganya, ada penunggunya. Negara-negara maju tidak. Mereka kalau nanam pohon untuk diambil kayunya besar-besar. Dan tidak ada ritual-ritual. Padahal mereka tidak beragama Islam. Nebang ya, nebang. Beres. Nanti ditanami lagi, beres. Ya. Modern. Ya pemikirannya modern. Adapun kita atau sebagian dari kita banyak yang mengagungkan pohon. Contoh yang lain di sebuah negara, saya kira Bapak Ibu tahu, pohon yang tidak tumbang ketika tersengat petir. Akhirnya dipuja-puja. Tahu atau tidak, Pak? Pohonnya kena petir, kesamber, gluduk, tidak tumbang. Akhirnya dipuja-puja. Demikian pula batu. Wal asnam, patung disembah-sembah. Ya subhanallah, akalnya kemana? Bahkan hewan disembah-sembah. Tahu Pak negara mana yang mengagungkan hewan tertentu? Sampai, mohon maaf, hewannya kencing dibuat mandi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati, memberikan kita akal. Dan Allah tidak memberikan hati kepada hewan. Ada hatinya, livernya ada, tapi bukan hati tersebut yang kita maksudkan. Ya, hewan, sapi misalkan, ada mobil bus gitu, apakah dia akan mak teratap kemudian ngelus dadane? Tidak. Kalau kita mak bus kaget, mak teratap kemudian ngelus dada karena kita punya hati. Hewan tidak, nggak punya hati.
Allah kasih kita hati, Allah kasih kita akal. Hewan punya akal atau tidak, Pak? Tidak punya. Tidak punya. Hewan hanya punya insting untuk mempertahankan diri dan untuk bertahan hidup. Itu saja. Jenengan nate napa mboten diakali kalih ingon-ingone? Nate? Belum pernah. Tapi lek diakali kalih kancane nate. Nate sering. Karena teman kita punya akal. Subhanallah. Lalu akalnya di mana orang semacam ini? Hatinya di mana? Mengagungkan hewan, memuja-muja hewan. Kotorannya buat selulup. Selulup niku napa? Berenang, bertabaruk, mencari berkah dengan kotoran hewan. Kita yang tidak menganggap kotoran sapi najis. Menurut jenengan kotoran sapi niku najis napa mboten? Najis napa mboten? Najis. Sebagian mengatakan najis, sebagian mengatakan tidak. Oke. Yang tidak mengatakan najis, ketika ada orang selulup menenggelamkan dirinya, menceburkan dirinya di dalam kotoran sapi. Jijik napa mboten? Jijik. Akalnya di mana orang semacam ini? Ya, akalnya di mana? Mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal sehatnya hilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq, dan sungguh sesuatu yang diseru, yang diminta selain Allah adalah batil. Sering kita contohkan orang yang membuat patung, cari pasirnya di kali, diaduk sama semen, kemudian setelah jadi disembah-sembah. Ya akalnya di mana orang yang semacam ini? Dan dibuat dengan modal yang serem, menakutkan, supaya orang yang melihat itu takut. Padahal dia sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Saged napa Pak patung niku? Kudanan ya lumutan. Gitu. Wonten kucing pipis nggak bisa ngelawan patung, nggak bisa apa-apa. Maka itu semua adalah sesembahan, adalah tuhan-tuhan yang batil. Fala ahada minhum yastahiqul ibadah. Tidak ada satupun dari tuhan-tuhan yang semacam itu yang berhak untuk ditujukan kepadanya ibadah. Mereka itu makhluk. Bahkan wujud mereka banyak yang dibantu oleh manusia, seperti patung. Ya, adanya patung, siapa yang memahat, siapa yang nyetak? Manusia. Gak bisa berwujud sendiri. Pohon juga seperti itu. Ya, pohon yang nanam manusia. Kenapa yang menanam manusia kemudian disembah oleh manusia? Bal ibadatuhum batilah. Bahkan ibadah yang ditujukan kepada mereka adalah ibadah yang batil pula, wala yastahiqquha illallahu wahdah. Sehingga ibadah itu tidak ada yang berhak untuk ditujukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fallahu wal ma'budu bihaq. Maka Allah adalah Tuhan, sesembahan yang diibadai dengan benar. Wa kullu ma'luhin siwallahi fa ilahiyatuhu abtalul batil. Adapun Tuhan selain Allah, maka ketuhanan mereka adalah kebatilan. Batil niku napa ta? Salah, fatal, napa malih? Batal, napa malih? Keliru. Kurang lebih maknanya seperti itu. Kekeliruan yang paling besar ketika seseorang menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Nafyul ilahiyati an ghairillah wa itsbatuha lillahi wahdah. Maknanya adalah menghilangkan seluruh ibadah
dari selain Allah dan hanya menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan yang saya sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan yang ada di atas muka bumi ini adalah Tuhan yang tidak dibenarkan, Tuhan yang batil. Walaysa ma'naha la mawjuda illallah. Di sini Bapak Ibu, ada penafsiran dari la ilaha illallah. Namun penafsiran ini bukan penafsiran yang benar, bukan penafsiran yang tepat. Dan penafsiran ini banyak berkembang di negara kita. Di antaranya apa? Di antaranya orang mengatakan la ilaha illallah maknanya adalah la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Bingung apa mboten jenengan? Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Mungkin maksudnya tidak ada Tuhan yang ada kecuali hanya Allah. Maka kita katakan, Mas, kalau ditafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan yang ada kecuali hanya Allah, dan terus Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini berarti Allah. Salib itu juga Allah, patung juga Allah. Maka ini adalah makna la ilaha illallah yang tidak benar. Makna yang lain, ada yang mengatakan aula yakhluqu wa la yarzuqu illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rizki kecuali hanya Allah. Sebenarnya maknanya benar. Sebenarnya maknanya benar. Namun terlalu sempit untuk memaknai la ilaha illallah. Kenapa? Fa inna hadhil ma'ani li itsbati tauhidir rububiyah. Semua makna ini hanya untuk menetapkan tauhid rububiyah. Wala tuthbitu wahdaniyatallahi alladhi wa ifradullahi bi jami'i anwa'il ibadati alladhi ursilatir rusulu wa unzilatil kutub fi taqririhi wa idahihi. Dan tidak menjadikan penjelasan dan penetapan akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemahaesaan Allah yang dimaksud adalah ifradullah, mengesahkan Allah dalam seluruh jenis peribadahan. Dan ini adalah tugas para rasul yang diutus. Dan isi dari semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Jadi para rasul, Bapak Ibu rahimakumullah, para rasul mereka diutus untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat para rasul, mereka dihadapkan dengan kaum yang beribadah kepada patung-patung, berhala dan seterusnya. Maka para rasul diutus supaya membenarkan peribadahan mereka. Tinggalkan peribadahan kepada berhala, kepada patung, dan fokuslah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kitab suci, baik itu Taurat, Injil, Zabur dan selainnya. Semuanya Allah turunkan, di dalamnya terdapat penjelasan supaya para nabi dan rasul yang diutus menjelaskan kepada umatnya bahwa ibadah itu hanya ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidur rububiyah qad aqarra bihil musyrikun. Dan kalau kita melihat sejarah Bapak Ibu rahimakumullah, tauhid rububiyah ini telah diikrarkan oleh orang-orang musyrik. Baik itu di zaman dahulu bahkan sampai zaman sekarang. Bahkan sampai zaman sekarang. Banyak orang-orang non-Islam kalau mereka mendapatkan kemenangan, ya mereka menengadahkan pandangan mereka ke atas. Misalnya, nembe nyetak gol. Sinten Pak sing nembe nyetak gol? Setelah itu, napa lek ngarani selebrasi. Selebrasinya seperti ini. Bahkan tangannya pun nggak sadar sampai seperti ini. Kepalanya menengadah,
pandangan matanya ke atas dibarengi dengan acungan jari telunjuk. Kenapa demikian? Karena fitrah mereka majbulah. Fitrah mereka memang digariskan untuk mengakui bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit. Bahkan sebagian kaum muslimin yang meyakini Allah berada di mana-mana. Kalau dia nyetak gol mesti menengadah. Mesti menengadah. Karena fitrah mereka menyatakan seperti itu. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu pun juga mengikrarkan bahwa Allah yang menciptakan mereka, memberi rizki. Contohnya seperti Abu Jahal, Wadrabihi, dan orang-orang yang semisalnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang musyrik, siapakah yang memberikan mereka rizki dari langit? Siapakah yang memberikan rizki kepada kalian wahai orang-orang musyrik dari langit? Rizki dari langit bentuknya banyak. Bisa berupa curahan air hujan. Hujan itu rizki nama badan. Rizki. Coba sekarang kita beberapa hari ini sama sekali tidak ada hujan, kering. Ya di mana-mana kering. Mungkin di sebagian daerah sudah asat Pak sumurnya. Ya, di sebagian daerah sudah kering. Sudah tidak keluar lagi airnya. Maka hujan adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang datang dari langit. Kemudian juga kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam ada yang namanya manna wassalwa. Makanan berupa daging burung dan berupa madu. Ya, yang Allah turunkan dari langit. Belum lagi bentuk rizki yang lain yang Allah turunkan dari langit. May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Demikian pula dari bumi. Siapa yang mengeluarkan rizki dari bumi? Napa mawon Pak bentuknya rizki dari bumi? Banyak. Tumbuhan keluarnya dari bumi. Di mana tumbuhan nanti akan mengeluarkan buah-buahan, bijian, sayur-sayuran, keluarnya dari bumi. Kemudian selain itu, selain rizki berupa makanan, kenapa Pak? Barang tambang banyak dikeluarkan dari dalam perut bumi. Minyak, apa malih? Gas, emas, perak, besi, nikel. Ini adalah rizki. Coba Pak, kalau besi nggak ada, jenengan damel saka niki isine napa? Glugu napa pring gantine besi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan besi ini sebagai salah satu kekuatan. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan satu surat dengan nama Al-Hadid, surat besi. Kenapa? Karena Allah sebutkan keistimewaan daripada besi. Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang Allah keluarkan dari dalam perut bumi. Amman yamlikus sam'a wal absar. Dan katakan kepada mereka, siapakah yang merajai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati? Kenapa Pak sesuatu yang hidup dikeluarkan dari sesuatu yang mati? Yang hissi, yang bisa kita cerna secara indrawi. Biji-bijian mati napa urip? Gabah, benda mati. Kemudian kita letakkan di tanah yang ada kandungan airnya, akan tumbuh, akan hidup.
Kemudian dari yang tumbuh hidup ini jadi padi, kemudian keluar biji padi, keluar lagi yang mati. Ini secara hissi, secara indrawi. Adapun secara maknawi, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kita sebelumnya, maaf ini indrawi juga. Orang yang sebelumnya berada di atas kesesatan, berada di atas kekufuran, kemudian mengenal hidayah, mengenal Islam, kemudian dia berhijrah, dia memperbaiki diri dengan memeluk agama Islam, dengan belajar agama Islam. Maka ini adalah maknawi. Dia yang awalnya mati hatinya, kemudian menjadi hidup dengan agama Islam. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup? Kalau tadi kita contohkan padi, ya batang padi, tanaman padi keluar darinya biji padi. Awalnya dia hidup mengeluarkan sesuatu yang mati. Terus seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan Nabi untuk mengajak berpikir orang-orang kafir Quraisy. Apa jawaban mereka? Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur seluruh urusan? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah fasayaqulunallah. Mereka akan memberikan jawaban semua itu Allah yang mengaturnya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, yang memberi rizki. Maksudnya apa? Annahu alladhi yaf'alu dzalik. Allah yang melakukan itu semua. Walam yunazi'u fihi, dan mereka sama sekali tidak menentang. Berarti orang-orang musyrik Quraisy mereka juga meyakini bahwa Allah itu apa? Allah itu ada. Dan Allah yang menciptakan. Dan Allah yang ngasih rezeki. Mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Walam tana'u minal iqrari bihi. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk mengikrarkan. Kalau ditanya, mereka ada, sekarang ini ditanya, siapa Tuhan yang menciptakanmu? Padahal mereka musyrik, mereka akan menjawab Allah. Yang menciptakan kami adalah Allah. Yang menciptakan kami adalah Allah. Mereka tidak akan segan untuk mengikrarkannya. Balihtajja ta'ala alaihim biiqrarihim bitauhidir rububiyah ala tauhidil ilahiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan hal ini. Allah menegakkan hujjah, bukti tentang kemahaesaan Allah dalam uluhiyah, dalam peribadahan dengan bukti rububiyah Allah. Maksudnya bagaimana? Kalian tahu yang menciptakan kalian adalah Allah. Yang ngasih rezeki kalian adalah Allah. Maka sembahlah Allah semata. Beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah katakan faqul afala tattaqun. Katakan wahai Nabi, kenapa kalian tidak bertakwa? Kalian tahu yang menciptakan kalian adalah Allah, yang ngasih rezeki adalah Allah. Terus kenapa kalian tetap saja musyrik? Gak mau masuk Islam, tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirka bihi fi ibadati. Kenapa kalian tidak menjaga diri dari kesyirikan dalam beribadah? Fa innahum ya'rifuna ma'naha. Orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu rahimakumullah, mereka tuh faham makna la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka mau tidak mau jadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis. Dan mereka bisa membedakan la ilaha illallah berarti saya mengucapkan ini, mengikrarkan ini, saya beribadahnya harus kepada Allah tok. Enggak boleh kepada patung-patung berhala yang saya miliki. Mereka faham makna la ilaha illallah. Wa annaha dallat ala ifradillahi bil ibadah. Wa lihada ankaru ayyakunallahu huwal ma'bud wahdah. Oleh karena itu mereka enggak mau. Mereka mengingkari kalau Tuhan yang diibadahi hanya Allah saja. Ini sama dengan orang-orang kita. Bedanya orang-orang kita enggak paham makna la ilaha illallah.
di kuburan misalkan sambil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mintanya kemana? Hatinya terpautnya kemana? Apakah kepada Allah? Tidak, kepada kuburan yang sedang diziarahi atau kepada penghuninya. Padahal lisannya membaca kalimat la ilaha illallah. Kalaupun mereka meyakini yang ngasih rizki adalah Allah Subhanahu wa taala saja, terus kenapa mereka harus ke kuburan untuk minta kekayaan, minta pesugihan? Dan yang diucapkan enggak tanggung-tanggung, la ilaha illallah. Kadang Al-Fatihah, kadang ayat kursi. Ini menunjukkan bahwa mereka ini enggak paham makna la ilaha illallah. Enggak paham surat Al-Fatihah, enggak paham ayat kursi, isinya enggak paham. Hanya banyak-banyakan dibaca dengan lisan saja. Orang musyrik mereka paham. Orang-orang musyrik jahiliyah di zaman Nabi mereka faham sehingga mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bedanya di situ. Ya, tapi amalannya sama, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum arafu madlulaha. Mereka faham betul isi dari la ilaha illallah. Wa innal ilah huwallazi ta'lahuhul qulub. Dan makna dari ilah, la ilaha ilah, maknanya adalah sesuatu yang diibadahi, yang diagungkan oleh hati. Wa tasmudu ilaihi bil hubbi wal khaufi war raja. Sesuatu yang diharapkan dengan penuh kecintaan, rasa takut dan harapan yang kuat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali ke yang kita sampaikan. Ketika kita memaknai la ilaha illallah, tidak bisa kita memaknai dengan la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Tidak bisa. Atau la yakhluqu wa la yarzuqu illallah. Tidak ada yang menciptakan, memberi rezeki kecuali hanya Allah. Ini juga tidak bisa. Berarti makna yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fatauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul huwa ifradur rabbi bitta'alluhi alladzi huwa kamalud dzulli wal khudu'i wal inqiyadi lahu. Tauhid yang dibawa oleh para rasul adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin bitta'alluh, dengan dipertuhankan. Dengan dipertuhankan. Kita ini Bapak Ibu mengakui Tuhan, Dia sebagai Tuhan. Ya, bisa kita mengakui. Contohnya kita mengakui misalkan Yesus adalah Tuhan. Kita akui Yesus adalah Tuhan. Yaitu Tuhan yang dipertuhankan oleh para pengikutnya, para pemeluknya. Kemudian Dewa Siwa itu adalah Tuhan yang dipertuhankan oleh para pengikutnya. Tapi apakah lantas kita mempertuhankan Yesus, Dewa Siwa, Wisnu, Brahma? Jawabannya tentu tidak. Kita mengaku itu adalah Tuhan yang dipertuhankan, tetapi kita tidak mengarahkan ibadah kita kepada mereka. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nufridur rabba bitta'alluh. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita bitta'alluh, dengan menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa kamalud dzulli wal khudu'i wal inqiyadi lahu. Di mana mengesahkan ibadah kepada Allah ini adalah kesempurnaan bentuk ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua ketika kita beribadah kepada Allah, tunduk, patuh, khusyuk, ma'a kamalil mahabbati wal inabah, harus dibarengi dengan kecintaan yang sempurna dan inabah, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah bukan karena terpaksa,
bukan karena terpaksa. Tunduk dan patuh ketika beribadah. Ya gimana nggak tunduk? Kita diatur sama Allah, diawasi oleh Allah. Kalau kita nggak beribadah nanti dihukum sama Allah. Ini masih mending. Yang lebih baik lagi kita jalankan ibadah tersebut dengan penuh kecintaan kita. Wa badlul juhdi fi ta'atihi wa mardatihi, mencurahkan seluruh usaha untuk senantiasa taat dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa itharu mahabbihi wa muradihi ad-dini ala mahabbatil abdi wa muradihi. Dan kita harus mendahulukan kecintaan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan kita kepada makhluknya, kepada hambanya yang lain. Mana yang kita dahulukan? Hak Allah Subhanahu wa taala atau hak makhluk? Hak Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita dahulukan? Hak Allah atau hak suami kita? Ibu-ibu, hak Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak juga seperti itu. Mana yang kita dahulukan? Hak Allah Subhanahu wa taala atau hak istri kita? Hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang waktunya sholat, kerjakan sholat. Hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Ya meskipun istrinya ngomel-ngomel, mas ini dulu, maka kita katakan tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu senantiasa membantu keluarganya, membantu pekerjaan keluarganya. Namun tatkala datang panggilan untuk sholat, Nabi tinggalkan. Kenapa? Karena hak Allah Subhanahu wa taala harus didahulukan dari hak yang selainnya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Bapak Ibu rahimakumullah, yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.